Aku mengira pernikahanku aman. Sampai suatu hari aku melihat suamiku berdiri di depan sebuah makam. Dan kata-kata yang kudengar di sana menghancurkan semua yang kupikir nyata. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah kami. Cahaya matahari menyelinap lewat celah gorden, membentuk garis-garis tipis di lantai. Aku bangun lebih dulu, seperti kebiasaan yang tak pernah kami bicarakan namun sama-sama kami jalani. Di dapur, aku menyalakan kompor, menyiapkan air untuk kopi Aldo, dan menyusun piring di meja makan. Semua terasa teratur, nyaris sempurna, terlalu sempurna. Aldo keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Kemejanya sudah rapi, jam tangan melingkar di pergelangan tangan. Ia mengangguk kecil saat melihat sarapan tersaji. Pagi, katanya singkat. Pagi, jawabku sambil menuangkan kopi ke cangkir favoritnya. Kami duduk berhadapan. Suara sendok beradu dengan piring terdengar lebih jelas daripada percakapan. Aldo menatap layar ponselnya, ibu jarinya bergerak cepat. Aku menunggu, berharap ada cerita ringan, keluhan kecil, atau sekadar candaan yang dulu sering mengisi pagi kami. Tak ada. Ia menghabiskan kopinya, berdiri, lalu mengambil tas kerja. Aku berangkat, katanya. Aku mengangguk. Hati-hati. Pintu tertutup pelan. Rumah kembali sunyi, meninggalkan bau kopi yang masih hangat dan perasaan kosong yang sulit kujelaskan. Aku berdiri beberapa saat di dapur, menatap kursi yang baru saja ditinggalkannya. Tidak ada yang salah, pikirku. Semua baik-baik saja. Namun kalimat itu terasa seperti sesuatu yang kupaksakan untuk dipercaya. Siang hari kuhabiskan dengan rutinitas biasa. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, menata ulang rak buku yang sebenarnya sudah rapi. Tanganku bergerak, pikiranku melayang. Ada jarak yang tak terlihat, seperti dinding kaca di antara kami. Kami masih berbagi ruang, berbagi jadwal, berbagi status sebagai suami istri. Tapi sesuatu di antara itu menghilang, dan aku tak tahu sejak kapan. Sore menjelang, aku menyiapkan makan malam. Aldo pulang tepat waktu. Ia meletakkan kunci di meja, menggantung jas, lalu mencuci tangan. Gerakannya efisien, nyaris tanpa jeda. Makanannya apa? Tanyanya. Ayam tumis, jawabku. Oke. Kami makan lagi dalam keheningan yang rapi. Aku bercerita tentang hal-hal kecil. Tetangga yang menanam bunga baru, hujan yang turun sebentar. Ia menanggapi dengan anggukan atau 1-2 kata. Tidak kasar, tidak dingin, hanya jauh. Setelah makan, Aldo duduk di ruang tamu. Ia membuka laptop, mengetik sesuatu. Aku membersihkan piring, lalu duduk di sofa, membuka televisi tanpa benar-benar menonton. Aku meliriknya dari sudut mata. Wajahnya tenang. Rahangnya mengeras setiap kali ia fokus. Ada ketenangan yang asing di sana, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan pikirannya sendiri, tanpa mengajakku masuk. Apa kamu capek? Tanyaku, mencoba membuka celah. Sedikit, jawabnya tanpa menoleh. Kerjaan lagi banyak. Aku mengangguk. Kalau mau istirahat, nggak apa-apa. Iya. Jawaban itu menutup percakapan. Aku mematikan televisi. Sunyi kembali mengambil alih, kali ini lebih berat. Aku berdiri dan menuju kamar, merapikan selimut, menyusun bantal. Di cermin, aku melihat diriku sendiri. Wajah yang sama, senyum yang terlatih. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan aku belajar tersenyum tanpa alasan? Malam datang perlahan. Aldo masuk kamar, meletakkan laptop di meja. Ia berganti pakaian, lalu berbaring. Aku mematikan lampu, menyusul di sisi ranjang. Jarak di antara kami cukup untuk 1 bantal kecil. Tidak pernah kami bahas, jarak itu muncul begitu saja, dan kini terasa wajar. Itulah yang paling menakutkan. Kamu sudah minum obat? Tanyaku. Sudah. Besok aku mau belanja pagi. Oke. Aku memejamkan mata. Napas Aldo teratur. Cepat sekali ia terlelap. Aku berbalik menghadap dinding, mencoba menenangkan pikiran.
Tak ada pertengkaran, tak ada kata-kata menyakitkan. Namun ketenangan ini seperti permukaan air yang terlalu diam, menyembunyikan arus di bawahnya. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Kami bertukar kabar seperlunya, saling mengingatkan jadwal, saling menjaga sopan santun. Aku menyadari Aldo semakin sering pergi sendirian pada akhir pekan, dengan alasan yang selalu terdengar masuk akal. Aku tak bertanya banyak. Bukan karena tak peduli, melainkan karena takut pada jawaban yang mungkin kudengar. Suatu sore, saat aku menyapu teras, Aldo bersiap pergi. Ia mengenakan kemeja yang jarang dipakai, menyemprotkan parfum lebih banyak dari biasanya. Mau kemana? Tanyaku, ringan. Keluar sebentar. Katanya, ada urusan. Lama? Kayaknya enggak. Ia tersenyum kecil, senyum yang sopan, bukan senyum yang dulu membuatku merasa dipilih. Mobilnya melaju, meninggalkan debu tipis di halaman. Aku berdiri dengan sapu di tangan, menatap jalan yang kembali lengang. Detak jantungku terasa sedikit lebih cepat, tanpa sebab yang jelas. Aku masuk ke rumah, menutup pintu, dan menyandarkan punggung di sana. Tenang, kataku pada diri sendiri. Ini hanya hari biasa. Namun di balik ketenangan itu, ada perasaan ganjil yang menolak pergi, seperti firasat yang belum berani menyebutkan namanya. Sore itu, setelah Aldo pergi dengan kemeja yang jarang ia pakai, perasaan ganjil yang tertinggal tidak langsung memudar. Aku mencoba menenggelamkannya dengan pekerjaan rumah, namun setiap suara di luar membuatku menoleh. Ketika matahari turun dan lampu teras menyala, Aldo belum kembali. Aku tidak menghubunginya. Bukan karena gengsi, melainkan karena ingin melihat sejauh apa kebiasaan barunya akan berjalan tanpa campur tanganku. Ia pulang hampir pukul 8. Langkahnya ringan, wajahnya tenang. Seolah tak ada yang berbeda. Maaf, agak lama, katanya sambil melepas sepatu. Tidak apa, jawabku. Suaraku terdengar biasa. Terlalu biasa. Kami makan malam seperti hari-hari lain. Aku memperhatikan hal-hal kecil. Aldo menyuap lebih cepat, meneguk air lebih sering, ponselnya tak pernah jauh dari genggaman. Saat layar menyala, ia memiringkannya, seolah takut pantulan cahaya mengkhianati sesuatu. Aku berpura-pura sibuk dengan piringku, menunggu celah. Kamu capek? Tanyaku lagi, nada yang sama seperti sebelumnya, namun kini lebih berhati-hati. Lumayan, katanya. Urusan agak ribet. Urusan apa? Kerjaan. Jawabannya datang cepat, terlalu cepat. Ia tersenyum singkat, lalu menunduk. Aku mengangguk. Tidak ada nada tinggi, tidak ada desakan. Hanya satu kalimat yang kugenggam dan kusimpan. Malam itu, Aldo tidur lebih dulu. Aku menatap langit-langit, menghitung jeda antara napasnya. Ada ritme baru yang asing. Dulu, sebelum terlelap, ia sering bercerita tentang kantor, tentang rencana akhir pekan. Kini, ceritanya menguap, digantikan kelelahan yang tak pernah ia jelaskan. Hari berikutnya, perubahan kecil itu semakin terasa. Aldo bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan diri dengan rapi, memilih jam tangan yang jarang ia pakai. Saat aku menyodorkan sarapan, ia hanya menyesap kopi dan berkata ia harus berangkat cepat. Rapat? Tanyaku. Bukan. Ada urusan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, pulang agak sore. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Kata, urusan, kembali muncul, seperti payung yang menutupi detail-detail yang tak ingin ia bagikan. Aku mengingatkanku untuk tidak berspekulasi. Namun pikiran punya caranya sendiri untuk berlari. Siang hari, aku merapikan lemari. Kaos-kaos Aldo tersusun rapi, sepatunya bersih. Tak ada yang tampak ganjil. Namun saat menyusun jasnya, aku mencium aroma parfum yang lebih tajam dari biasanya. Bukan baru, hanya dipakai lebih banyak. Aku menutup lemari dengan pelan, seolah bunyi engsel bisa memanggil kecurigaan. Sore, Aldo benar-benar pulang lebih lambat. Aku menyuguhkan teh tanpa bertanya. Ia meneguknya, lalu berdiri di dekat jendela, menatap halaman. Kamu kelihatan sering keluar akhir-akhir ini, kataku akhirnya. Kalimat itu kupilih dengan hati-hati, seperti meletakkan gelas di tepi meja. Iya, jawabnya.
Ada yang harus diurus. Sendiri. Ia menoleh, mata kami bertemu sesaat. Iya. Tidak ada kebohongan yang kentara. Tidak ada kegugupan. Justru ketenangan itulah yang membuat dadaku mengencang. Aldo duduk, membuka ponsel, menggulir layar. Kita jarang ngobrol, kataku, lebih pelan. Kita baik-baik saja, balasnya. Nada suaranya lembut, menenangkan, dan menutup. Aku menarik napas. Aku cuma kangen. Ia tersenyum kecil. Nanti juga. Jawaban itu seperti janji yang tak bertanggal. Aku mengangguk, memutuskan berhenti. Aku belajar cepat bahwa menekan hanya akan membuatnya semakin rapi menyimpan sesuatu. Hari-hari selanjutnya mengalir dengan pola yang sama. Aldo semakin sering pamit dengan alasan singkat. Ponselnya selalu dalam mode senyap. Saat aku duduk di dekatnya, ia menutup layar. Bukan tergesa, bukan panik, sekadar kebiasaan baru yang konsisten. Suatu malam, saat kami menonton televisi, ponselnya bergetar. Ia melirik cepat, lalu bangkit. Aku ke belakang sebentar. Katanya, aku menatap layar televisi yang tak lagi menarik. Dari kejauhan, aku mendengar suaranya lebih rendah, terpotong oleh dinding. Aku tidak mendekat. Aku memilih duduk, menahan rasa ingin tahu yang berdenyut. Ia kembali beberapa menit kemudian, wajahnya sama seperti sebelumnya. Tenang. Aku mematikan televisi. Siapa? Tanyaku, seolah bertanya tentang iklan yang barusan lewat. Rekan kerja. Jawabnya. Ada yang harus dibahas. Aku mengangguk. Ada jeda kecil setelah jawabannya. Cukup lama untuk membuatku ingin bertanya lagi. Cukup singkat untuk membuatku mengurungkan niat. Aku bangkit, menuju kamar. Malam itu, aku menyadari satu hal. Bukan perubahan besar yang mengusik, melainkan pengulangan kecil yang rapi. Ketika sesuatu diulang dengan konsisten, ia menjadi pola. Dan pola, jika diperhatikan terlalu lama, akan menuntun pada kesimpulan yang menakutkan. Aku berbaring, memunggungi Aldo. Di antara jarak yang tetap sama, aku merasakan kegelisahan yang tak kunamai. Tidak ada bukti, tidak ada pertengkaran. Hanya rangkaian hal kecil yang berdiri sendiri, namun bila disusun, membentuk bayangan. Aku memejamkan mata, berharap bayangan itu lenyap. Namun ia tetap di sana, diam, menunggu untuk diakui. Keputusan itu tidak datang dengan suara keras atau keberanian mendadak. Ia muncul pelan, seperti bisikan yang terus mengulang satu kalimat sederhana, jangan pulang dulu. Saat Aldo berdiri di depan cermin, mengancingkan kemeja dengan teliti, aku menatap punggungnya dan merasakan denyut yang tak biasa di pelipis. Ada jeda singkat, cukup lama untuk mundur, cukup singkat untuk melangkah maju. Aku keluar sebentar, katanya. Nada suaranya ringan. Kapan pulang? Tanyaku. Entah. Jangan tunggu. Aku mengangguk. Senyum tipis kutarik, senyum yang tidak meminta penjelasan. Pintu tertutup. Mesin mobil menyala. Di detik itu, aku tahu, jika aku duduk dan menunggu, kegelisahan ini akan tumbuh tanpa arah. Jika aku bergerak, setidaknya aku memilih. Aku mengambil tas, ponsel, kunci. Tanganku sedikit gemetar saat menutup pintu. Ada rasa bersalah yang mencuat, perasaan mengkhianati kepercayaan yang seharusnya ada di antara kami. Aku menenangkan diri dengan satu kalimat. Aku hanya ingin tahu. Tidak lebih. Jarak antara mobil kami cukup untuk tidak mencolok. Aku menjaga kecepatan, berhenti ketika ia berhenti, berbelok saat ia berbelok. Kota mengalir seperti biasa. Lampu lalu lintas, deru motor, klakson yang tak sabar. Di kepalaku, pikiran berkejaran. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku menemukan sesuatu yang tak ingin ku tahu? Setiap kemungkinan terasa berat. Aldo tidak menuju kantor. Itu jelas sejak belokan kedua. Ia melaju ke arah yang jarang kami datangi bersama. Aku memperlambat laju, membiarkan satu mobil menyela. Napasku tertahan. Jantungku memukul rusuk, cepat dan rapat. Aku ingin berhenti. Aku ingin memutar balik. Namun roda terus berputar, seolah memiliki kehendaknya sendiri. Aku mengingat wajah Aldo saat menjawab pertanyaanku. Tenang,
rapi, nyaris tanpa celah. Ketenangan itu yang kini kuikuti. Perjalanan terasa lebih lama dari jarak sebenarnya. Setiap lampu merah adalah kesempatan untuk mundur, dan setiap lampu hijau adalah dorongan untuk maju. Aku memilih maju, berulang kali. Aku tidak memutar musik. Keheningan membuat pikiranku tajam, mungkin terlalu tajam. Mobil Aldo memasuki jalan yang lebih sempit. Pepohonan mulai rapat, rumah-rumah jarang. Aku memperlambat laju, menjaga jarak. Ada rasa takut yang berbeda sekarang. Takut dilihat, takut diketahui, takut pada apa yang menunggu di ujung jalan ini. Aku memarkir mobil beberapa meter setelah ia berhenti. Aku menunggu. Aldo turun, merapikan kerah kemeja, menatap sekeliling sejenak. Tidak tergesa, tidak ragu. Ia berjalan mantap ke arah gerbang besi yang tinggi. Aku menelan ludah. Kaki-kakiku terasa berat saat keluar dari mobil. Ada dorongan untuk bersembunyi, untuk menjadi bayangan. Aku menutup pintu dengan hati-hati, menunggu beberapa detik sebelum melangkah. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah yang samar. Gerbang itu terbuka. Dari kejauhan, aku melihat barisan batu berdiri rapi. Langkahku melambat. Rasa bersalah menyeruak. Apa yang kulakukan ini benar? Aku mengingat janji pernikahan, kepercayaan yang dibangun dari hari ke hari. Aku hampir berbalik ketika melihat Aldo berhenti di satu titik. Aku tidak mendekat. Aku berdiri cukup jauh, berlindung di balik pohon. Dari tempatku, aku melihat punggungnya. Bahunya turun sedikit, seperti seseorang yang melepas beban. Gerakannya berubah. Tidak lagi efisien, tidak lagi cepat. Ia berdiri diam, lama. Dadaku mengencang. Ini bukan urusan kerja. Ini bukan sekadar singgah. Ada kesungguhan di caranya berdiri, di caranya menatap. Aku merasakan dingin merambat dari telapak kaki ke tulang punggung. Di kepalaku, suara-suara berdebat. Pergi sekarang, ini bukan tempatmu. Bertahan sedikit lagi, kamu sudah sejauh ini. Aku memilih bertahan. Aldo menunduk. Aku tidak mendengar apapun dari jarak ini. Hanya melihat gerak bibirnya yang pelan. Tangannya terulur, menyentuh sesuatu di depannya dengan hati-hati, seolah menyentuh benda rapuh. Napasku tercekat. Ada rasa asing yang menusuk, campuran cemburu, takut, dan sesuatu yang belum bisa kuberi nama. Aku melangkah satu langkah ke samping, mencari sudut pandang yang lebih jelas. Batu-batu itu berbaris, sebagian dengan bunga yang masih segar. Udara terasa lebih dingin. Suara kota menghilang, digantikan keheningan yang berat. Aku sadar, terlalu sadar, bahwa tempat ini meminta kesopanan, bahkan dari kecurigaan. Tanganku mencengkeram tali tas. Aku ingin menutup mata. Aku ingin percaya bahwa aku salah alamat, salah tafsir. Namun tubuh Aldo tak berbohong. Cara ia berdiri, cara kepalanya menunduk, cara waktu seolah berhenti di sekelilingnya. Semua menunjuk pada satu kenyataan yang tak bisa kuabaikan. Aku tidak melangkah lebih dekat. Aku berdiri, terpaku, menyadari bahwa jawabannya mungkin tak membutuhkan kata-kata. Di hadapanku terbentang barisan nisan, sunyi dan tegas. Aku merasakan dada bergetar, bukan karena angin, melainkan karena kesadaran yang jatuh perlahan. Apapun yang kutemukan setelah ini, tidak akan mengembalikan ketenangan yang dulu terasa biasa. Aku menarik napas panjang, menatap tempat Aldo berdiri. Disinilah aku berhenti, di ambang sebuah kebenaran, dengan tanah pemakaman sebagai saksi bisu dari keputusan yang akhirnya kuambil. Aku berdiri di tempatku semula, tidak melangkah lebih dekat, tidak pula mundur. Seolah ada garis tak kasat mata yang melarangku melintasi batas itu. Aldo masih membelakangi, tubuhnya kaku namun syarat emosi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak menoleh, tidak bergerak, hanya berdiri menatap satu titik di hadapannya dengan kesungguhan yang membuat napasku tersendat. Tangannya terangkat perlahan. Aku melihatnya menyentuh permukaan batu itu, jemarinya menyusuri tepinya dengan hati-hati, seperti seseorang yang takut merusak sesuatu yang berharga. Gerakan itu begitu lembut hingga terasa tidak sesuai dengan Aldo yang kukenal. Aldo yang selalu praktis, terukur, jarang menunjukkan perasaan lebih dari yang perlu. Ia menunduk, bahunya bergetar tipis. Aku mengira ia batuk, lalu menyadari itu tarikan napas yang tertahan.
Aldo menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk berkata sesuatu. Bibirnya bergerak. Aku tak mendengar kata-katanya, hanya melihat ritme yang teratur, tenang, dan intim. Ada jeda di antara kalimatnya, jeda yang biasanya diisi oleh kenangan. Aku memejamkan mata sejenak. Perasaan bersalah datang lagi, lebih tajam. Aku bukan bagian dari momen ini, kataku pada diri sendiri. Aku menyelinap ke ruang yang bukan milikku. Namun kakiku menolak bergerak. Ada magnet yang menahanku, keinginan untuk memahami sesuatu yang selama ini hanya kurasakan sebagai bayangan. Aldo mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kain kecil. Ia mengusap permukaan batu dengan perlahan, membersihkan debu yang nyaris tak terlihat. Gestur itu begitu pribadi, begitu terencana, hingga membuatku bertanya-tanya sudah berapa kali ia melakukan hal yang sama. Aku menelan ludah. Jika ini hanya kunjungan biasa, mengapa caranya seintim ini? Ia berdiri kembali, meluruskan punggung. Matanya menatap lama, lalu ia mengangguk kecil, seperti mengiyakan sesuatu yang tak terdengar. Aku melihat rahangnya mengeras. Aldo meremas jari-jarinya, kemudian mengendurkan lagi. Ia terlihat menahan emosi, bukan membiarkannya tumpah. Ketenangan yang ia perlihatkan bukan ketiadaan perasaan, melainkan hasil dari upaya yang serius. Aku bergeser sedikit, menghindari ranting yang rapuh. Suara kecil itu terasa memekakkan di telingaku. Aldo menoleh sekilas, lalu kembali menatap batu itu. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menahan napas, berharap ia tidak mengenaliku di antara bayangan. Ia kembali berbicara, kali ini lebih lama. Aku hanya menangkap potongan, bukan kata, melainkan nada. Ada kehangatan di sana, juga penyesalan yang terjaga rapi. Ia menunduk lagi, dan untuk sesaat, bahunya turun lebih dalam, seolah beban yang ia pikul terlalu berat untuk disembunyikan sepenuhnya. Aku mencoba mengingat Aldo di rumah, cara ia menjawab singkat, jarak yang ia jaga, kesunyian yang ia pilih. Sosok di hadapanku berbeda. Ini Aldo yang membuka pintu ke ruang batin yang selama ini tertutup rapat. Aku merasa seperti orang asing yang mengintip dari jendela, melihat kehidupan lain yang berjalan paralel dengan hidupku. Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun kering di tanah. Beberapa bunga di sekitar batu itu tampak baru. Terlalu baru untuk kunjungan yang jarang. Aku menahan diri untuk tidak menghitung hari, tidak menghubungkan titik-titik. Aku tahu, jika aku mulai menyusun dugaan, aku akan kehilangan pijakan. Aldo mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah mundur setengah langkah. Ia merapikan kerah kemejanya, mengusap wajah dengan telapak tangan, seolah sedang menghapus sisa emosi. Ia berdiri diam lagi, kali ini lebih tegak, seperti seseorang yang bersiap pergi namun belum sanggup. Aku merasakan dada mengencang. Ada kecemburuan yang tak terarah, bukan pada seseorang, melainkan pada perasaan yang tak pernah ia bagikan denganku. Kecemburuan itu bercampur dengan rasa takut yang tak ingin kuakui. Takut pada ruang rahasia yang ternyata luas. Takut pada kenyataan bahwa aku mungkin tak mengenal orang yang kupilih sebagai pasangan hidup. Aldo mengangguk sekali lagi, lalu berbalik. Aku merapat ke batang pohon, menahan diri agar tidak terlihat. Ia melangkah pelan, matanya lurus ke depan. Saat ia melewatiku, jarak kami tak sampai 10 langkah. Aku bisa melihat garis tegas di wajahnya, ketenangan yang disusun kembali dengan rapi. Jika aku tidak menyaksikannya sendiri, aku akan percaya bahwa ia hanya datang dan pergi tanpa apapun yang tertinggal. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah barisan batu lain, lalu melanjutkan langkahnya menuju gerbang. Aku tetap di tempat, menunggu hingga langkahnya menjauh. Saat suara gerbang terdengar, aku baru berani bergerak. Aku melangkah mendekat, tidak terlalu dekat, cukup untuk memastikan bahwa apa yang kulihat tadi bukan ilusi. Batu itu berdiri sunyi, dikelilingi bunga dan tanah yang rapi. Aku tidak membaca apapun. Aku tidak perlu. Perasaan asing itu menempel di kulitku, dingin dan berat. Aku berdiri lama, terlalu lama. Di tempat yang seharusnya tenang, kepalaku penuh dengan pertanyaan yang belum berani kusebutkan. Aku datang dengan kecurigaan, namun pergi dengan sesuatu yang lebih mengganggu, ketidakpercayaan pada ketenangan yang selama ini kupeluk. Saat aku akhirnya berbalik,
Langkahku terasa goyah. Dunia di luar pemakaman terasa terlalu bising, terlalu terang. Aku menyadari satu hal dengan kejelasan yang menyakitkan. Apapun yang mengikat Aldo pada tempat ini bukan sekadar kenangan. Dan kesadaran itu menolak untuk pergi, berdiam di dadaku, menunggu saatnya menuntut penjelasan yang mungkin tak siap kudengar. Aku sempat melangkah pergi. Sungguh. Kaki ini sudah berbalik arah ketika suara itu menahanku. Suara Aldo, rendah dan dekat, seperti bisikan yang ditujukan hanya untuk satu pendengar. Aku berhenti di antara dua batu yang dingin, menahan napas, dan dunia menyempit pada nada suaranya. Aku datang, katanya pelan. Ada jeda, panjang dan penuh. Maaf aku telat. Kata-kata sederhana itu menghantamku lebih keras daripada teriakan. Aku menelan ludah. Kepalaku berdengung. Ia tidak sedang berbicara pada udara, tidak pada kenangan yang kabur. Nada itu, aku mengenalnya. Nada yang ia pakai ketika ingin menenangkan, ketika ingin memastikan seseorang merasa dipilih. Aku bergeser sedikit, cukup untuk melihat punggungnya lagi. Aldo berdiri dekat batu itu, begitu dekat hingga jaraknya terasa tak sopan bagi orang luar. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara, seolah ragu menyentuh. Aku ingin menutup telinga, namun tubuhku menolak. Ada bagian dari diriku yang ingin tahu, sekalipun tahu akan menyakitkan. Tenang, lanjutnya, lebih lirih. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Jantungku berdegup tak beraturan. Kata-kata itu meluncur begitu akrab, begitu protektif. Aku merasakan panas merambat ke wajah, lalu dingin menyergap dada. Kepada siapa ia berkata jangan khawatir? Dan sejak kapan Aldo menyisakan ruang untuk kekhawatiran selain milikku? Ia menghela napas. Aku melihat bahunya turun, seperti seseorang yang akhirnya mengakui lelah. Aku masih ingat, katanya. Hal-hal kecil yang kamu suka. Kalimat itu memotongku. Ingatan? Hal-hal kecil? Aku memejamkan mata, berharap suara itu berhenti. Namun ia terus mengalir, tenang dan terjaga, seolah waktu di tempat ini berjalan dengan aturan sendiri. Aku janji, ucapnya, dan kali ini suaranya bergetar tipis. Aku jaga. Aku tak tahu apa yang ia jaga. Aku tak ingin tahu. Tapi janji adalah kata yang berat, dan ia mengucapkannya dengan keyakinan yang tak pernah kulihat di rumah. Di rumah, janji kami berubah menjadi jadwal, menjadi kebiasaan. Di sini, janji itu terdengar seperti sumpah. Aku menggenggam tas lebih erat. Ada rasa ingin melangkah maju, memaksa penjelasan, memecah momen ini dengan kehadiranku. Namun kakiku tetap membeku. Aku takut jika aku bergerak, sesuatu yang rapuh akan runtuh, dan aku belum siap melihat kepingan-kepingannya. Aku tahu, katanya lagi, seolah menanggapi jawaban yang tak terdengar. Aku nggak bisa lama. Aku membuka mata. Ia menunduk, menatap batu itu dengan tatapan yang terlalu lembut. Aku mengenali tatapan itu. Tatapan yang dulu ia berikan padaku saat aku sakit, saat aku cemas, saat aku membutuhkan keyakinan. Menyadari itu, napasku tercekat. Ada ruang di hatinya yang bukan milikku. Ruang yang diisi dengan perhatian yang sama, jika bukan lebih. Aku akan kembali, ucapnya. Kalimat itu meluncur pelan, hampir seperti pengakuan. Aku menahan suara yang ingin keluar dari tenggorokan. Dunia terasa miring. Aku memikirkan rumah kami, meja makan, kursi yang berhadapan, percakapan singkat yang aman. Aku memikirkan jarak yang tak pernah kami bahas. Semua itu kini mendapatkan konteks yang tak pernah kuminta. Aldo terdiam lama. Keheningan di tempat ini berbeda. Ia tidak kosong, melainkan penuh. Aku merasa seperti penyusup yang mencuri sesuatu yang seharusnya tak kudengar. Ada rasa bersalah yang menempel, namun rasa sakit menutupinya. Aku pergi dulu, katanya akhirnya. Nada suaranya lembut, mengandung keengganan. Jaga diri. Aku menutup mata lagi. Kata perpisahan itu terdengar terlalu personal, terlalu final untuk sekadar kunjungan. Aku ingin berteriak, memanggil namanya, menuntut ruang yang sama. Namun lidahku keluh. Aku berdiri, menyatu dengan bayangan, memilih menjadi saksi yang tak terlihat. Langkah Aldo menjauh.
Aku mendengar gesekan sepatu di tanah, lalu bunyi pelan gerbang. Baru setelah itu aku berani bernapas. Paru-paruku terasa terbakar, seolah aku baru muncul dari bawah air. Aku tidak bergerak. Aku tidak membaca apapun. Aku hanya berdiri, membiarkan kata-kata itu berputar di kepalaku. Datang, janji, ingat, kembali. Potongan-potongan yang tak mau menyatu, namun cukup tajam untuk melukai. Ada dorongan kuat untuk mengejar, untuk menghentikannya sebelum ia sampai ke mobil, sebelum ketenangannya kembali rapi. Namun aku memilih tetap di tempat. Aku memilih diam. Diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga diriku tetap utuh saat itu. Ketika akhirnya aku melangkah pergi, aku melangkah perlahan, seolah suara langkahku bisa membangunkan sesuatu. Aku tidak menangis. Air mata terasa terlalu besar untuk dikeluarkan. Aku menyimpan semuanya, rapat, di dada. Untuk saat ini, diam adalah perlindungan, dan juga keputusan. Aku tiba di rumah lebih dulu. Senja belum sepenuhnya turun, namun cahaya di ruang tamu terasa asing, seperti ruangan yang sudah kukenal lama, tetapi kini menyimpan gema yang berbeda. Aku menaruh tas di kursi, mencuci tangan lebih lama dari biasanya, lalu berdiri di depan cermin dapur. Wajahku tampak tenang. Terlalu tenang. Aku menarik napas, mengatur nada suara yang kelak kupakai. Ringan, biasa, tidak menuduh. Aldo pulang beberapa saat kemudian. Ia masuk seperti biasa, menaruh kunci di meja, menggantung jaket. Tidak ada tergesa, tidak ada kegelisahan yang terlihat. Kerapian itu mengusikku, kerapian yang dibangun dengan usaha. "Kamu sudah makan?" tanyanya. "Belum," jawabku. "Aku tunggu." Ia mengangguk, mencuci tangan, lalu duduk. Aku menyiapkan makanan dengan gerakan yang terukur. Aku tidak ingin tanganku bergetar. Di kepalaku, kata-kata yang kudengar siang tadi masih berputar, namun aku mendorongnya ke sudut yang gelap. Pertanyaan yang akan kutanyakan harus kecil. Tidak langsung. Seperti mengetuk pintu dengan ujung jari. Kami makan. Sendok beradu pelan. Aku menunggu momen yang tepat, atau mungkin menciptakannya. "Kamu akhir-akhir ini sering keluar," kataku sambil menatap piring. "Kayaknya capek." Aldo tersenyum kecil. "Iya, banyak urusan. Urusan di luar kantor." Nada suaraku santai, seolah hanya ingin mengisi keheningan. Ia meneguk air, meletakkan gelas dengan hati-hati. "Sebagian. Ada hal pribadi juga." Aku mengangguk, membiarkan kata pribadi menggantung. "Kalau begitu, semoga cepat selesai." "Tentu," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Lalu ia menambahkan, "Nanti juga balik normal." Normal. Kata itu jatuh seperti benda keras ke lantai. Aku menahan diri untuk tidak menatapnya terlalu lama. Aku menyadari, kebohongan jarang datang dalam bentuk kalimat panjang. Ia muncul sebagai kelanjutan yang rapi. Setelah makan, kami duduk di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara. Aku menggeser bantal, lalu berkata, "Tadi aku lewat daerah barat. Macet." Ia mengangguk. "Iya, memang." Katanya ada pembangunan. Lanjutku. "Banyak jalan kecil ditutup." Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar. Aku merasakan denyut halus di pelipis. Aku melanjutkan, "Hati-hati. Kalau kamu ke sana, pasti repot." Aldo tersenyum tipis. "Makanya aku jarang ke situ." Kalimat itu mengiris, tapi aku tidak menunjukkan apapun. Aku menyandarkan punggung, menghela napas pelan. "Oh ya? Kupikir kamu sering lewat sana." Ia tertawa kecil. "Enggak juga. Mungkin kelihatannya saja." Aku mengangguk. Ada jeda di antara kami, jeda yang diisi oleh kebohongan yang baru saja disusun. Ringkas, tidak berlebihan, cukup untuk menutup celah. Aku merasakan campuran kagum dan takut. Aldo cerdas. Ia tahu bagaimana berbicara tanpa meninggalkan jejak. "Aku cuma kepikiran," kataku, memilih nada bercanda. "Kamu kelihatan lebih rapi kalau mau keluar." Ia menatapku, lalu tersenyum lebih lebar. "Masa? Aku selalu rapi." "Tidak selalu," balasku, ringan.
Kadang-kadang. Ia mengangkat bahu. Mungkin aku lagi pengin. Jawaban itu tidak salah. Itu yang membuatnya berbahaya. Kebohongan yang baik selalu menyisakan ruang untuk kebenaran kecil. Ponselnya bergetar. Ia melirik cepat, lalu membalik layar. Sebentar, katanya, berdiri. Aku ke kamar. Aku mengangguk. Aku mendengar langkahnya menjauh, pintu kamar tertutup pelan. Aku duduk sendirian, menatap pantulan lampu di layar televisi. Aku menghitung detik. Aku tidak mendekat. Aku tidak menguping. Aku menunggu, dan menunggu seringkali lebih menyakitkan. Aldo kembali beberapa menit kemudian. Wajahnya sama, napasnya teratur. Ia duduk, meraih remote. Kerjaan? Tanyaku, sekali lagi, seolah pertanyaan itu ringan. Iya, jawabnya. Ada yang perlu dikonfirmasi. Kalau begitu, semoga lancar, kataku. Terima kasih. Ia menoleh, menatapku dengan hangat yang terukur. Kamu jangan kepikiran, ya? Aku cuma lagi sibuk. Aku mengangguk. Aku tahu. Kata-kata itu keluar dari mulutku tanpa perlawanan. Aku membenci betapa mudahnya aku mengucapkannya. Aldo meraih tanganku, menggenggam sebentar. Gestur yang tepat, tidak berlebihan. Aku membalas genggamannya, memastikan tidak ada yang retak dari luar. Malam beranjak. Kami bersiap tidur. Aldo mematikan lampu, berbaring. Aku menatap langit-langit, merasakan genggaman kebohongan yang kini lebih jelas bentuknya. Ia tidak menolak, tidak mengelak, tidak marah. Ia memilih jalan yang paling aman, mengaburkan, menyederhanakan, menutup dengan senyum. Di kegelapan, aku menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari kebohongan itu sendiri. Ia percaya aku akan menerimanya. Dan aku, pada malam itu, memilih diam. Aku menyimpan luka itu rapi, seperti menyimpan kaca pecah di saku. Tidak terlihat, tapi cukup tajam untuk mengingatkanku setiap kali bergerak. Aku tidak bangun dengan niat menyelidik. Niat itu tumbuh pelan, seperti kebiasaan baru yang tak pernah direncanakan. Pagi datang, Aldo berangkat lebih cepat, dan rumah kembali menjadi ruang yang terlalu luas untuk diisi pikiran sendiri. Aku membereskan meja, menyapu lantai, melakukan hal-hal yang biasa kulakukan. Namun di sela gerakan itu, ada dorongan kecil yang terus menyentuh kesadaran. Jika aku tidak mencari, aku akan terus menebak. Aku memulai dari hal paling sederhana. Mengingat. Aku menyusuri ulang percakapan kami beberapa bulan terakhir. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menandai. Kapan ia mulai menyebut urusan tanpa detail? Kapan ponsel menjadi benda yang tak boleh tergeletak sembarang? Kapan ia berhenti bercerita tanpa diminta? Aku tidak menulisnya, tidak mencatat tanggal. Aku hanya mengurutkan perasaan, mencoba melihat pola tanpa memaksakan makna. Di ruang kerja kecil, aku membuka laci yang jarang kugunakan. Isinya rapi, dokumen lama, buku catatan, dan beberapa amplop yang terselip. Aku tidak mencari sesuatu yang spesifik. Aku hanya membuka, menutup, menyusun ulang. Di antara kertas-kertas itu, ada satu map tipis berwarna abu-abu. Namanya tertulis di sudut dengan tinta yang sudah sedikit pudar. Tulisan tangan Aldo. Aku membukanya pelan. Beberapa lembar administratif, tanggal-tanggal yang jauh sebelum aku mengenalnya. Tidak ada yang mengejutkan, namun ada kekosongan yang terasa ganjil. Seperti membaca ringkasan tanpa cerita. Aku menutup map itu, meletakkannya kembali. Aku tidak ingin mencuri sesuatu yang bukan milikku, atau setidaknya, aku mencoba meyakinkan diri demikian. Siang hari, aku keluar sebentar. Bukan untuk mengejar, bukan untuk bertanya. Aku berjalan menyusuri lingkungan sekitar, membeli kebutuhan kecil, mendengar percakapan orang-orang yang tak kukenal. Aku menyadari betapa mudahnya hidup orang lain berjalan lurus sementara hidupku mulai bercabang. Di kepalaku, pertanyaan muncul lalu kutepis. Aku tidak ingin membangun cerita dari dugaan. Saat sore mendekat, aku kembali ke rumah. Ada kebiasaan kecil Aldo yang terlintas. Ia menyimpan beberapa barang di rak atas lemari, jarang disentuh. Aku mengambil bangku kecil, meraih kotak sepatu yang tertutup rapat. Tanganku berhenti sejenak di atas tutupnya. Ada rasa bersalah yang tajam,
tapi juga rasa perlu yang lebih tajam. Di dalamnya, barang-barang lama, jam tangan rusak, foto-foto cetak yang sudah menguning, dan sebuah buku kecil tanpa judul. Aku membuka buku itu. Halamannya tidak penuh tulisan. Lebih banyak halaman kosong dengan tanggal di sudut. Beberapa tanggal dicoret, beberapa diberi tanda kecil. Tidak ada penjelasan, tidak ada nama. Namun pola itu terasa seperti kebiasaan yang berulang, seperti penanda untuk sesuatu yang penting. Aku menutup buku itu. Jantungku berdegup cepat, bukan karena apa yang kutemukan, melainkan karena apa yang tidak kutemukan. Kekosongan itu sendiri adalah petunjuk, bahwa ada cerita yang sengaja dipadatkan hingga tak bisa dibaca. Aku mengembalikan kotak ke tempatnya. Aku tidak ingin meninggalkan jejak. Aku ingin Aldo tetap percaya bahwa rumah ini aman dari kecurigaan. Keyakinan itu, kupikir, mungkin akan membuatnya lengah. Pikiran itu membuatku ngeri pada diriku sendiri. Malam tiba. Aldo pulang dengan wajah yang sama, tenang, rapi. Kami berbincang seperlunya. Aku mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Setiap kata yang keluar darinya kuposisikan sebagai informasi, bukan jawaban. Aku menahan diri untuk tidak menyela, tidak menguji. Aku belajar bahwa diam bisa menjadi alat yang tajam. Setelah makan, Aldo mandi. Aku duduk di ruang tamu, ponselku di tangan. Aku membuka mesin pencari, lalu menutupnya lagi. Aku tidak tahu apa yang harus kuketik. Nama? Kata kunci? Aku memilih hal yang lebih netral. Alamat lama yang pernah ia sebut sepintas, tempat yang tidak pernah kami kunjungi bersama. Hasilnya sedikit, tak ada yang langsung mengikat. Aku berhenti sebelum pikiranku melompat terlalu jauh. Aldo keluar dari kamar mandi. Ia duduk di sampingku, menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Aku memiringkan badan, menatapnya dengan senyum yang kupilih dengan hati-hati. Kamu pernah tinggal di tempat yang jauh dari sini, ya? Tanyaku. Ia menoleh, mengangguk. Iya, dulu. Lama. Beberapa tahun. Jawabannya datar, tak menolak, tak membuka. Aku mengangguk. Pasti banyak cerita. Ia tersenyum kecil. Nanti-nanti saja. Kata itu kembali muncul, penundaan yang rapi. Aku mengiyakan, membiarkannya berlalu. Namun di dalam, ada sesuatu yang bergeser. Aku menyadari, potongan-potongan yang kukumpulkan tidak membentuk gambar utuh karena ada bagian yang sengaja disembunyikan. Malam makin larut. Aldo tertidur lebih dulu. Aku memandang punggungnya, mengingat gerak-gerik yang kulihat, kata-kata yang kudengar. Aku tidak menyusun kesimpulan. Aku hanya menempatkan satu potongan terakhir di meja pikiranku. Buku kecil dengan tanggal-tanggal tanpa cerita. Aku memejamkan mata dengan satu fakta yang mengganggu dan menolak pergi. Aldo memiliki masa lalu yang ditandai dengan ketekunan, bukan kebetulan. Dan ketekunan itu, entah mengapa, tidak pernah ia bawa pulang. Aku memilih waktu dengan sengaja. Bukan saat Aldo lelah, bukan saat suasana sedang hangat. Aku menunggu sore yang datar, ketika rumah terasa netral, tidak berpihak pada siapapun. Aldo baru saja menaruh tasnya, melepas sepatu, dan duduk di meja makan tanpa berkata apa-apa. Aku menuangkan air, lalu duduk berhadapan dengannya. Jarak kami tidak jauh, namun terasa asing. Ada yang mau aku bicarakan, kataku. Ia mengangkat kepala, menatapku. Sekarang? Iya. Nada suaraku tenang. Itu yang membuatnya waspada. Ia mengangguk, menyandarkan punggung. Silakan. Aku tidak membuka dengan tuduhan. Aku tidak menyebut apapun yang kulihat atau kudengar. Aku memilih kalimat yang tidak bisa dielakkan. Aku merasa kamu tidak jujur, kataku. Bukan soal satu hal, tapi pola. Aldo menarik napas pelan. Aku tidak mengerti. Kamu mengerti, jawabku, tetap datar. Aku tidak menuntut semua ceritamu. Tapi aku butuh tahu apa yang menyangkut hidup kita. Ia terdiam. Matanya turun ke meja, lalu kembali ke wajahku. Ada jeda yang panjang, cukup untuk menyusun strategi. Aku menunggu tanpa menyela. Aku memang tidak cerita semuanya, katanya akhirnya. Aku pikir itu tidak perlu. Tidak perlu untuk siapa?
Tanyaku. Untuk kita. Jawabnya cepat. Untuk kamu. Aku tidak mau membebani. Aku tersenyum kecil. Pahit. Keputusan itu bukan milikmu sendirian. Ia mengangguk, seolah mengakui poin itu tanpa benar-benar menyerah. Ada hal dari masa laluku yang belum selesai. Itu saja. Belum selesai bagaimana? Aku mencondongkan badan sedikit. Masih berdampak? Masih kamu urus? Ia mengusap wajah, lalu menautkan jari. Kadang. Aku menatap tangannya. Gerakan itu selalu muncul ketika ia ingin terlihat terbuka tanpa membuka apapun. Kadang itu sering, kataku. Dan itu membuatmu pergi tanpa penjelasan. Ia terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Aku merasakan sesuatu runtuh perlahan. Bukan karena kata-katanya, melainkan karena caranya memilih diam. Ada seseorang, katanya akhirnya. Aku menahan napas. Aku tidak menyela. Seseorang dari dulu, lanjutnya. Hubungan lama. Sudah berakhir. Berakhir, ulangku. Tapi belum selesai. Ia mengangguk pelan. Ada urusan yang perlu aku bereskan. Tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Tanyaku. Suaraku tetap stabil, meski dadaku terasa sesak. Hal-hal administratif. Jawabnya. Terlalu cepat. Terlalu rapi. Aku menggeleng. Kamu pintar menyusun kalimat, Aldo. Tapi kamu tidak menjawab. Ia menatapku lebih lama. Untuk sesaat, aku melihat kelelahan yang nyata. Aku tidak berselingkuh. Aku tidak bertanya itu, kataku. Aku bertanya kenapa aku merasa dikeluarkan dari hidupmu. Ia terdiam. Aku menunggu pengakuan yang lebih dalam, namun yang datang adalah versi aman. Aku tidak ingin masa laluku mengganggu rumah tangga kita, katanya. Aku pikir aku bisa menanganinya sendiri. Kamu salah, jawabku pelan. Kamu tidak sedang melindungiku. Kamu melindungi ceritamu sendiri. Ia menelan ludah. Aku minta maaf. Maaf itu terdengar benar, tapi tidak lengkap. Aku mengangguk, bukan karena menerima, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa kudorong malam itu. Apakah masih sering kamu temui? Tanyaku. Tidak, jawabnya cepat. Lalu ia menambahkan, jarang. Aku mengangkat alis. Mana yang benar? Ia menghela napas. Kadang. Tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tersenyum tanpa senyum. Kamu terus memintaku membayangkan versi yang paling ringan. Ia menunduk. Aku tidak bisa menceritakan semuanya sekarang. Kenapa? Karena tidak semua ceritaku akan kamu mengerti. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari kebohongan manapun. Aku berdiri, mengambil gelas, lalu kembali duduk. Aku perlu bergerak agar suaraku tetap terkendali. Aku tidak meminta kamu menyaring ceritamu untukku, kataku. Aku meminta kejujuran. Ia mengangguk, tapi aku tahu itu bukan janji. Itu hanya jeda. Aku akan berusaha lebih terbuka, katanya. Kapan? Tanyaku. Segera. Kata itu kembali. Penundaan yang dibungkus niat baik. Aku menyadari sesuatu yang tak bisa kutarik kembali. Kepercayaanku tidak runtuh dengan suara keras. Ia retak pelan, hampir sopan. Kami duduk tanpa bicara. Jarak di antara kami tidak berubah secara fisik, namun rasanya seperti kursi itu bergeser menjauh. Aldo menatap meja. Aku menatap dinding. Tidak ada yang diselesaikan, hanya disepakati untuk ditunda. Malam itu, kami tidur di sisi yang sama, namun tidak saling menyentuh. Bukan karena marah, melainkan karena hati kami sedang belajar menjaga jarak. Dan jarak itu, untuk pertama kalinya, terasa nyata. Kebenaran tidak datang dengan ledakan. Ia datang seperti pintu yang dibuka perlahan, cukup lebar untuk membuatku melihat, cukup sempit untuk membuatku sakit. Pagi itu Aldo tidak berangkat kerja. Ia duduk di ruang makan dengan secangkir kopi yang tak disentuh. Aku tahu, sebelum ia berkata apapun, bahwa penundaan telah habis. Aku duduk berhadapan dengannya, menjaga jarak yang kini terasa wajar. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada air mata. Hanya keputusan. Kita tidak bisa lanjut seperti ini, kataku.
Aku tidak mau versi setengah-setengah lagi. Ia mengangguk, menatap meja. Aku tahu. Aku butuh semuanya. Lanjutku. Bukan untuk menghakimi. Untuk mengerti. Ia menghela napas panjang. Kali ini berbeda. Tidak rapi. Tidak terukur. Aku pernah menikah. Aku tidak terkejut. Tubuhku tidak bereaksi berlebihan. Aku hanya menunggu. Sebelum kamu. Katanya. Pernikahan itu, singkat. Kenapa tidak pernah kamu ceritakan? Tanyaku. Aku pikir tidak relevan. Jawabnya cepat, lalu berhenti. Aku salah. Aku mengangguk. Lanjutkan. Dia sakit. Katanya. Lama. Aku menemani sampai akhir. Kalimat itu jatuh tanpa hiasan. Tidak ada nada heroik. Tidak ada pembelaan. Aku merasakan dada mengencang, tapi pikiranku tetap berjalan. Meninggal. Iya. Aku memejamkan mata sejenak. Gambar-gambar yang selama ini terpotong mulai menyambung. Pemakaman, kata-kata yang kudengar, tanggal-tanggal di buku kecil. Aku membuka mata. Kenapa kamu ke sana? Untuk mengurus sisa-sisa, katanya. Dokumen. Hal yang tertinggal. Dan perasaan? Tanyaku. Ia terdiam. Tidak seperti yang kamu pikir. Aku tidak berpikir apa-apa, kataku. Aku mendengar. Ia menelan ludah. Aku merasa bersalah. Karena aku hidup, katanya. Karena aku melanjutkan hidup. Dan aku tidak tahu bagaimana membawa itu ke dalam pernikahan kita. Aku menyandarkan punggung. Jadi kamu memilih menyembunyikannya. Aku memilih diam, jawabnya. Aku tidak ingin masa lalu mengintervensi kita. Dengan cara berbohong, tanyaku. Aku tidak merasa berbohong, katanya lemah. Aku hanya tidak menceritakan. Aku tersenyum tanpa kehangatan. Itu definisi yang nyaman. Ia mengangguk, menerima. Aku salah. Aku menatap wajahnya, mencoba melihat Aldo yang kukenal. Kenapa tidak bilang sejak awal? Karena aku takut, katanya jujur untuk pertama kalinya. Takut kamu melihatku berbeda. Takut kamu merasa menjadi pengganti. Kata itu membuatku menahan napas. Apakah aku pengganti? Tidak, jawabnya cepat. Tidak pernah. Lalu kenapa aku tidak tahu? Suaraku tetap datar, tapi ada retakan kecil. Kenapa aku harus menemukan lewat kebohongan kecil yang disusun rapi? Ia mengusap wajah. Aku tidak tahu bagaimana memulai. Aku mengangguk. Tapi kamu tahu bagaimana menutupinya. Keheningan turun di antara kami. Aku menyusun ulang fakta-fakta. Pernikahan sebelumnya, kematian, kunjungan rutin, dokumen yang diurus, kebohongan yang disajikan sebagai perlindungan. Semuanya masuk akal. Dan justru itu yang membuatnya menghancurkan. Apakah masih ada yang belum kamu ceritakan? Tanyaku. Ia menatapku lama. Tidak. Aku tidak langsung percaya. Aku menunggu reaksi tubuhku. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada tangisan. Yang ada adalah rasa kosong yang tertata. Kenapa kamu menangis di sana? Tanyaku pelan. Ia terdiam, lalu berkata, karena aku belum selesai berdamai. Aku mengangguk. Dengan siapa? Dengan diriku sendiri. Jawaban itu jujur, tapi terlambat. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Cahaya pagi masuk, menyoroti debu yang melayang. Hidup berjalan seperti biasa di luar, dan itu terasa tidak adil. Kamu tidak salah karena punya masa lalu, kataku tanpa menoleh. Kamu salah karena membuatku orang asing di hidupmu. Ia berdiri di belakangku, menjaga jarak. Aku minta maaf. Aku berbalik. Maaf tidak mengembalikan kepercayaan. Ia terdiam. Aku melihatnya memahami untuk pertama kali, bahwa pengakuan tidak selalu berarti perbaikan. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya lagi, kataku. Bukan karena siapa dia, tapi karena siapa kamu memilih menjadi ketika aku bertanya. Ia menunduk. Aku akan memberi waktu. Aku mengangguk. Waktu tidak memperbaiki kebohongan. Kejujuran yang konsisten yang melakukannya.
Kami duduk kembali, terpisah oleh meja yang sama. Fakta telah terungkap, lengkap dan dingin. Tidak ada romantisasi, tidak ada pembenaran. Hanya kenyataan bahwa pernikahan kami dibangun dengan satu ruangan yang sengaja dikunci. Dan ketika kunci itu akhirnya diputar, yang runtuh bukan masa lalu Aldo, melainkan kepercayaanku kepadanya. Kesadaran itu tidak datang sekaligus. Ia menyusup di sela rutinitas, menempel pada benda-benda kecil yang dulu kuanggap biasa. Pagi itu aku menyeduh teh, menunggu air mendidih, dan tiba-tiba teringat bagaimana Aldo selalu menghindari pertanyaan tentang masa sebelum kami bertemu. Dulu kupikir itu batas yang wajar. Kini, batas itu tampak seperti pagar yang sengaja dipasang sejak hari pertama. Aku menaruh cangkir di meja, menatap pantulanku di permukaan teh. Wajahku tidak berubah, tapi cara aku memandangnya berbeda. Aku bergerak ke ruang tamu, membuka laci, mengambil album foto pernikahan. Bukan untuk meratapi. Aku ingin melihat dengan mata yang baru. Aku membalik halaman perlahan. Senyum kami tampak tulus. Aku mengingat hari itu. Cuaca cerah, janji yang diucapkan tanpa ragu. Namun sekarang, di setiap foto, ada ruang kosong yang tidak terlihat oleh kamera. Bukan soal mantan istri yang tidak disebut, melainkan soal keputusan Aldo untuk membiarkan aku masuk ke pernikahan dengan informasi yang timpang. Aldo muncul di ambang pintu. "Kamu lagi lihat itu?" "Iya," jawabku. Aku tidak menutup album. Ia duduk di seberangku. "Aku tidak berniat menipumu." Aku menatapnya. Niat tidak mengubah hasil. Ia terdiam. Aku berdiri, membawa album kerak, mengembalikannya ke tempat semula. Aku tidak ingin menyimpannya sebagai bukti. Aku ingin menyimpannya sebagai pengingat. Hari berjalan. Aku keluar rumah, menyelesaikan urusan kecil yang tertunda. Di perjalanan, aku bertemu pasangan yang berjalan beriringan, tertawa. Aku tidak iri. Aku hanya bertanya pada diriku sendiri. Kapan aku berhenti bertanya? Di toko, aku menunggu antrean. Di balik kaca, aku melihat refleksiku lagi. Aku menyadari sesuatu yang mengganggu. Aku pernah merasa aman bukan karena Aldo jujur, tetapi karena aku tidak menekan. Keamanan itu palsu, dibangun dari kebiasaan mengalah. Sore hari, aku kembali. Aldo sedang membereskan meja. Ia menoleh. "Kita perlu bicara." "Kita sudah bicara," kataku. "Sekarang aku sedang memahami." Ia mengangguk. "Apa yang kamu pahami?" Aku membuka jendela, membiarkan udara masuk. Bahwa dari awal, aku tidak diberi kesempatan memilih dengan utuh. "Maksudmu?" "Jika aku tahu semuanya," lanjutku, "aku bisa memutuskan dengan sadar. Bukan masuk ke pernikahan dengan potongan cerita." Ia mendekat, tapi berhenti sebelum terlalu dekat. "Aku takut kamu pergi." Aku mengangguk. "Dan sekarang ketakutan itu menjadi kenyataan yang kamu bangun sendiri." Kami duduk. Aku mengambil buku kecil dengan tanggal-tanggal yang pernah kutemukan, meletakkannya di meja. "Ini bukan sekadar masa lalu," kataku. "Ini bukti bahwa kamu merawat rahasia dengan disiplin." Ia menatap buku itu, lalu mengalihkan pandang. Aku tidak melihatnya seperti itu. "Aku melihatnya sekarang," jawabku. Aku tidak marah. Aku lelah. Aku menyadari betapa sering aku menyesuaikan diri agar rumah terasa tenang. Betapa sering aku mengartikan diam sebagai kedewasaan. Padahal, diamku adalah ruang bagi kebohongan untuk tumbuh. Malam datang. Kami makan tanpa percakapan panjang. Aku memperhatikan bagaimana Aldo bergerak, hati-hati, seolah takut membuat suara. Dulu, sikap itu terasa perhatian. Kini, terasa seperti kontrol kerusakan. Setelah makan, aku membersihkan meja. Ia membantu. Gerakan kami terkoordinasi, seperti pasangan yang terlatih. Ironisnya, latihan itu dibangun di atas kebiasaan menutup mata. "Aku ingin jujur mulai sekarang," katanya. Aku berhenti, menatapnya. Kejujuran bukan tombol yang dinyalakan setelah ketahuan. Ia mengangguk, menerima. Aku tahu. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, merapikan pakaian. Bukan berkemas. Hanya merapikan.
Aksi kecil itu memberiku rasa kendali yang lama hilang. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Aku menyadari, aku tidak ditipu oleh satu kebohongan besar. Aku ditipu oleh rangkaian keputusan kecil yang konsisten, keputusan untuk tidak jujur sejak awal. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga jernih. Aku keluar kamar, menatap Aldo yang duduk di ruang tamu. Aku perlu waktu, kataku. Ia berdiri. Berapa lama? Aku belum tahu, jawabku. Tapi aku tahu satu hal. Apa? Aku tidak bisa melanjutkan dengan cara yang sama. Keputusan itu belum berbentuk final. Ia masih seperti bayangan di dinding. Jelas arahnya, belum langkahnya. Namun untuk pertama kalinya sejak kebenaran terkuak, aku merasa bergerak maju. Dan itu cukup untuk malam ini. Hujan turun sejak sore, halus dan konsisten, seperti suara yang sengaja dipelankan agar tidak mengganggu. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Aldo berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadapku. Kami sudah lama berada di posisi itu, tidak bertengkar, tidak berdamai. Menunggu siapa yang akan bicara lebih dulu. Aira, katanya akhirnya. Suaranya rendah. Aku minta waktu sebentar. Aku mengangguk tanpa menoleh. Katakan. Ia berbalik, melangkah mendekat, lalu berhenti di jarak yang aman. Ia tidak duduk. Itu pilihan yang jujur. Berdiri berarti siap mendengar apapun, atau setidaknya tampak demikian. Aku salah, katanya. Tidak ada embel-embel. Tidak ada alasan. Hanya kalimat itu. Aku memutar badan, menatapnya. Kesalahan yang mana? Semua permintaan maaf selalu diuji di sana, pada ketepatan. Ia menarik napas. Menyembunyikan masa laluku. Membuatmu merasa dikeluarkan. Berbohong dengan cara yang halus. Aku mengangguk. Lanjutkan. Aku minta maaf karena memutuskan untukmu, katanya. Aku pikir aku melindungi. Nyatanya aku mengendalikan. Ia tidak berlutut. Ia tidak menangis. Ia tidak meraih tanganku. Permohonan itu disampaikan seperti laporan. Tenang, terukur. Aku menimbang, bukan pada nadanya, melainkan pada jeda di antara kalimat. Tidak ada heroisme di sana. Hanya penyesalan yang datang terlambat. Aku ingin memperbaiki, katanya. Memperbaiki apa? Tanyaku. Kepercayaan, jawabnya. Aku tersenyum tipis. Kepercayaan bukan barang rusak yang bisa ditempel. Ia mengangguk. Aku tahu. Tapi aku ingin mencoba. Mencoba dengan cara apa? Aku berdiri, menutup jarak setengah langkah. Mengaku sekarang tidak menghapus pilihanmu dulu. Aku tidak meminta itu, katanya cepat. Aku hanya meminta kesempatan. Kamu sudah punya kesempatan. Balasku. Berkali-kali. Saat aku bertanya. Saat aku menunggu. Ia menunduk. Aku takut. Aku juga, kataku. Bedanya, aku tidak menyembunyikannya. Hujan di luar semakin deras. Suara air menabrak kaca membuat ruangan terasa lebih sempit. Aldo menggeser kakinya, gelisah, lalu menatapku lagi. Aku akan transparan, katanya. Ponselku, waktuku, apapun yang kamu butuhkan. Aku menggeleng pelan. Aku tidak ingin menjadi penjaga. Aku mengerti, katanya. Tidak, balasku. Kalau kamu mengerti, kamu tidak akan menawarkannya sebagai solusi. Ia terdiam. Aku melihat kelelahan di wajahnya, bukan karena permohonannya ditolak, melainkan karena ia baru menyadari bahwa maaf tidak selalu membuka pintu. Kamu menungguku memilih, kataku. Padahal seharusnya kamu memilih jujur sejak awal. Ia mengangguk. Aku gagal. Aku berjalan ke dapur, mengambil 2 gelas air, lalu kembali. Aku meletakkan satu di depannya. Gerakan kecil, praktis. Aku tidak ingin percakapan ini berubah menjadi drama. Aku ingin tetap jernih. Aku menimbang, kataku. Bukan perasaanmu, tapi polamu. Pola bisa diubah, katanya. Bisa, jawabku. Dengan waktu. Dan konsistensi. Aku siap, katanya. Aku menatapnya lama.
Siap itu kata mudah. Konsistensi itu kerja sunyi. Ia mengangguk lagi. Aku akan menjalaninya. Aku duduk, menyesap air. Aku belum memutuskan. Ia tampak ingin berkata sesuatu, lalu menahan diri. Itu langkah kecil yang tepat. Ia belajar, terlambat, tapi belajar. Kamu boleh tinggal, kataku akhirnya. Tapi jangan anggap ini pengampunan. Aku tidak akan, katanya cepat. Dan jangan anggap diamku sebagai harapan, lanjutku. Diamku adalah jeda. Ia menerima, menghela napas. Terima kasih. Aku tidak menjawab. Terima kasih bukan kata yang tepat di sini. Malam semakin larut. Kami mematikan lampu ruang tamu. Di kamar, kami berada di sisi yang sama, namun tetap terpisah oleh jarak yang tidak perlu diukur. Aku menatap langit-langit, mendengar napasnya yang teratur. Aku tahu ia menunggu tanda, sentuhan, kata, apapun. Aku tidak memberikannya. Permintaan maafnya ada. Penyesalannya terlihat. Namun waktu tidak bisa dimundurkan. Dan kepercayaan tidak tumbuh dari permohonan, melainkan dari keberanian yang konsisten. Hujan di luar mereda, menyisakan tetes-tetes terakhir. Di dalam, ketegangan tidak berisik. Ia sunyi, dan justru karena itu, terasa berat. Pagi datang tanpa tanda khusus. Tidak ada hujan, tidak ada matahari yang terlalu terang. Rumah berada pada suhu yang netral, cukup dingin untuk berpikir jernih, cukup hangat untuk tidak lari dari kenyataan. Aku bangun lebih dulu, merapikan tempat tidur, lalu membuka jendela. Udara masuk perlahan, seperti izin untuk memulai sesuatu yang baru. Aku membuat kopi untuk diriku sendiri. 1 cangkir. Bukan lupa, bukan sengaja mengabaikan. Hanya penanda kecil bahwa hari ini akan dijalani dengan batas yang jelas. Aldo keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Ia berhenti sejenak melihat cangkir di meja, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Ada yang ingin kamu sampaikan? Tanyanya. Iya, jawabku. Aku duduk berhadapan dengannya. Dan aku ingin kita mendengarnya tanpa saling memotong. Ia mengangguk. Silakan. Aku menatapnya, memastikan nadaku stabil. Aku sudah menimbang. Bukan semalam, bukan karena marah, dan bukan karena takut sendirian. Ia menahan napas, lalu mengangguk lagi. Aku tidak akan hidup dalam pernikahan yang dibangun di atas versi cerita, lanjutku. Aku butuh fondasi yang utuh, bukan janji untuk memperbaiki. Aku bisa berubah, katanya pelan. Aku tidak meragukan niatmu, jawabku. Aku meragukan polamu. Ia terdiam. Aku melanjutkan, tetap tenang. Mulai hari ini, aku menetapkan batas. Batas seperti apa? Tanyanya. Kejujuran tidak bersyarat, kataku. Bukan karena diawasi, tapi karena dipilih. Dan jika itu tidak bisa kamu lakukan tanpa dorongan, maka kita tidak sejalan. Aku bisa, katanya cepat. Aku tidak meminta janji, balasku. Aku menyampaikan keputusan. Ia mengerjap, bingung. Keputusan apa? Aku menarik napas. Aku memilih berpisah. Kata-kata itu tidak keluar dengan gemetar. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada air mata. Ia keluar seperti kesimpulan yang sudah lama dirumuskan. Aldo menunduk. Ini final. Iya, jawabku. Bukan karena kamu punya masa lalu. Tapi karena kamu memilih menyembunyikannya dan menjadikanku penonton di hidupku sendiri. Ia mengusap wajah. Aku minta kesempatan terakhir. Aku menggeleng pelan. Kesempatan terakhir adalah sebelum kebohongan menjadi kebiasaan. Ia menatapku, matanya berkabut. Aku mencintaimu. Aku tahu, kataku. Dan aku menghargainya. Tapi cinta tidak membatalkan kebutuhan akan kepercayaan. Aku berdiri, mengambil map yang sudah kusiapkan, dokumen-dokumen yang relevan, disusun rapi. Tidak ada drama, hanya ketertiban. Aku meletakkannya di meja. Aku akan tinggal sementara di tempat lain, kataku. Kita akan mengurus sisanya dengan dewasa. Kapan? Tanyanya. Hari ini, jawabku. Ia terdiam lama. Aku memberinya waktu,
bukan harapan. Ia akhirnya mengangguk, pelan. Aku mengerti. Aku mengemasi barang-barang penting. Gerakanku efisien. Setiap benda yang kupilih terasa tepat, bukan karena ingin cepat pergi, tapi karena aku tahu apa yang kubutuhkan. Aldo berdiri di ambang pintu, tidak menghalangi. Itu keputusan yang benar, meski terlambat. Sebelum pergi, aku menatap rumah itu sekali lagi. Banyak kenangan baik, banyak rutinitas yang pernah terasa aman. Aku tidak menolaknya. Aku hanya tidak tinggal di dalamnya lagi. Aira, panggil Aldo. Aku menoleh. Maaf, katanya. Aku mengangguk. Aku menerimanya sebagai penyesalan, bukan sebagai tiket kembali. Aku melangkah keluar, menutup pintu dengan pelan. Tidak ada bunyi keras. Tidak ada adegan perpisahan yang berlebihan. Hanya satu keputusan yang diambil dengan kepala dingin dan hati yang jujur. Di luar, udara terasa ringan. Aku menyadari sesuatu yang sederhana dan penting. Ketenangan bukan datang setelah segalanya selesai. Ia datang ketika batas ditegakkan. Dan keputusan itu, tenang, tegas, final, adalah milikku. Pagi di kantor itu sunyi dengan cara yang berbeda. Tidak ada ketegangan, tidak ada bisik-bisik. Hanya tumpukan berkas dan jadwal yang harus dipatuhi. Aku duduk di kursi plastik, map coklat di pangkuan, menunggu namaku dipanggil. Aldo duduk di seberang ruangan, menjaga jarak yang kini terasa tepat. Kami tidak saling menatap terlalu lama. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Saat giliran tiba, kami masuk bersama. Prosesnya berlangsung dengan bahasa yang netral, pertanyaan standar, jawaban singkat. Aku menjawab apa adanya, tanpa menambah emosi. Aldo juga demikian. Kami sepakat pada hal-hal praktis, pembagian aset, waktu, tanggung jawab. Tidak ada negosiasi panjang. Kejelasan menjadi bentuk terakhir dari rasa hormat. Di sela proses, aku memperhatikan tanganku sendiri. Stabil. Aku menyadari, ketenangan ini bukan karena tidak peduli, melainkan karena sudah selesai dengan tarik-menarik batin. Aku tidak menunggu penyesalan Aldo untuk bergerak. Aku bergerak karena batas yang sudah kutetapkan. Setelah keluar, kami berdiri di koridor. Aldo memecah keheningan. Terima kasih sudah bersikap adil. Aku bersikap jujur, jawabku. Itu berbeda. Ia mengangguk. Aku belajar banyak. Aku harap begitu, kataku, tanpa sarkasme. Kami berjalan ke arah yang sama hingga pintu depan. Di luar, lalu lintas berjalan biasa. Dunia tidak berhenti untuk perpisahan kami, dan itu terasa melegakan. Aku mengatur tas di bahu, bersiap pergi. Aira, katanya pelan. Aku berhenti. Aku tidak akan mengganggumu lagi, lanjutnya. Aku akan menghormati keputusanmu. Aku menatapnya. Itu satu-satunya cara. Ia tersenyum tipis. Tidak memohon, tidak berharap. Kami berpisah dengan anggukan kecil. Gestur sederhana untuk akhir yang rapi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Aku mengurus perpindahan alamat, mengubah jadwal, menyusun ulang kebiasaan. Ada momen hening yang datang tiba-tiba. Saat memasak untuk satu orang, saat menyadari rak sepatu kini lebih lega. Aku membiarkan rasa itu lewat tanpa menahannya. Pelepasan bukan tentang menghapus, melainkan tentang mengizinkan. Suatu sore, aku kembali ke rumah lama untuk mengambil sisa barang. Aldo tidak ada. Aku bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, mengemas dengan tertib. Di kamar, aku menemukan benda kecil yang pernah kami simpan bersama. Aku memegangnya sejenak, lalu meletakkannya kembali. Tidak semua kenangan perlu dibawa. Aku menutup pintu terakhir kalinya. Kunci berputar dengan bunyi yang jelas. Tidak ada keraguan di sana. Aku menyerahkan kunci pada petugas, lalu melangkah pergi. Langkahku ringan, bukan karena bebas dari masa lalu, tetapi karena tidak lagi dibebani olehnya. Malam itu, di tempat tinggalku yang baru, aku membuka jendela. Kota tampak sama, lampu-lampu, suara jauh. Aku menyeduh teh, duduk, dan menarik napas panjang. Aku menyadari bahwa perpisahan yang dewasa tidak meninggalkan luka terbuka. Ia meninggalkan bekas yang rapi, cukup untuk diingat, tidak cukup untuk mengikat.
Pelepasan terjadi bukan saat tanda tangan selesai, melainkan saat aku berhenti menunggu versi lain dari cerita. Dan malam itu, dengan tenang, aku melepasnya. Kami bertemu sekali lagi, bukan karena rindu, melainkan karena ada satu hal yang belum selesai. Sebuah kotak kecil tertinggal di tempat tinggalku yang lama, dan Aldo memintaku datang agar ia bisa mengambilnya. Aku setuju dengan syarat sederhana, singkat dan jelas. Tidak ada percakapan yang membuka luka lama. Aku tiba sore hari. Rumah itu sudah terasa berbeda, lebih kosong, lebih sunyi. Aldo berdiri di ruang tamu, kotak kecil di tangannya. Ia tampak lebih kurus, lebih hati-hati dalam bergerak. Aku tidak menanyakan kabarnya. Ia juga tidak menanyakan punyaku. Kami saling memahami batas itu. Aku ambil ini saja, katanya. Iya, jawabku. Aku berdiri dekat pintu, memastikan jarak tetap ada. Ia menoleh, ragu. Aku tidak akan lama. Aku mengangguk. Keheningan mengisi ruangan, namun tidak menekan. Aku memperhatikan detail yang dulu akrab, jam dinding, rak buku. Semuanya masih di tempat yang sama, namun maknanya telah bergeser. Aira, katanya pelan. Ada apa? Tanyaku, tetap tenang. Aku ingin memastikan, katanya. Kita benar-benar selesai. Aku menatapnya. Iya. Tidak ada kemungkinan lain. Aku menggeleng. Tidak. Ia menelan ludah. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu adil. Aku tersenyum tipis. Aku jujur pada diriku sendiri. Ia mengangguk, menerima. Aku tidak akan menghubungimu lagi. Terima kasih, kataku. Itu akan membantuku. Kami berdiri berhadapan beberapa detik. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Emosi hadir, namun terkendali, seperti arus di bawah permukaan yang tidak perlu dipamerkan. Ia melangkah ke pintu. Tangannya berhenti di gagang. Aku berharap kamu bahagia. Aku menjawab tanpa ragu. Aku akan. Pintu terbuka. Ia melangkah keluar, menutupnya pelan dari luar. Bunyi kunci berputar sekali. Aku berdiri diam, mendengarkan langkahnya menjauh. Tidak ada dorongan untuk mengintip, tidak ada keinginan untuk memanggil. Keputusan ini telah selesai. Aku berjalan ke jendela, menarik napas panjang. Ada rasa lega yang tidak meledak. Ia menyebar perlahan, menenangkan. Aku menyadari, mengusir seseorang dari hidup bukan tentang kemarahan. Itu tentang menutup akses dengan sadar. Aku membereskan ruangan terakhir. Bukan karena ingin menghapus jejak, melainkan karena aku ingin rumahku, hidupku, kembali rapi. Saat matahari turun, cahaya senja menyentuh lantai. Aku berdiri di tengah ruangan yang kini benar-benar milikku. Malam itu, aku mematikan lampu dan keluar. Pintu terkunci. Aku menyimpan kunci di saku, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Tidak ada beban di langkahku. Hanya kelegaan yang tenang, dan ruang baru yang siap diisi dengan hidup yang kupilih sendiri. Pagi-pagi kuawali dengan berjalan kaki. Rute sederhana di sekitar tempat tinggalku, menyapa wajah-wajah asing yang perlahan menjadi familiar. Aku menikmati kebiasaan kecil, memilih buah sendiri, memasak untuk satu porsi, menata jadwal tanpa kompromi. Kekuatan itu tidak datang dari penyangkalan, melainkan dari penerimaan bahwa aku pernah salah menaruh kepercayaan, dan memilih berhenti sebelum kehilangan diri sendiri. Ada hari-hari sunyi yang datang tiba-tiba. Saat melihat pasangan tertawa, atau mendengar lagu lama di radio. Aku membiarkan rasa itu singgah sebentar, lalu pergi. Aku tidak mengusir kenangan. Aku hanya tidak lagi mengundangnya tinggal. Aku belajar bahwa keberanian tidak selalu bersuara keras. Kadang, ia muncul sebagai keteguhan untuk berkata cukup. Aku menata ulang ruang kerjaku. Mengarsipkan dokumen, membersihkan meja, menaruh tanaman kecil di dekat jendela. Daunnya hijau, tumbuh pelan. Aku tersenyum melihatnya. Pertumbuhan yang nyata tidak perlu disaksikan banyak orang. Ia cukup dirasakan. Suatu sore, aku duduk di kafe kecil, menulis di buku catatan. Bukan curahan emosi, melainkan daftar hal-hal yang kini kupahami. Bahwa kejujuran bukan hadiah setelah krisis,
melainkan prasyarat sebelum komitmen. Bahwa cinta yang sehat tidak meminta kita mengecil agar hubungan tampak utuh. Dan bahwa meninggalkan bukan selalu kegagalan. Seringkali, itu penyelamatan. Aku tidak membenci Aldo. Kebencian akan membuatku tetap terikat. Aku memilih mengingatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk ketegasanku. Aku mendoakan ia menemukan keberanian yang dulu tidak ia miliki. Keberanian untuk jujur sejak awal, pada siapapun yang kelak hadir di hidupnya. Malam hari, aku menutup jendela, mematikan lampu satu persatu. Ada ketenangan yang menyelimuti, bukan karena hidup menjadi sempurna, melainkan karena aku berdamai dengan ketidaksempurnaan. Aku tidur tanpa pertanyaan yang menggantung, tanpa menunggu pesan yang tidak akan datang. Di titik ini, aku memahami sesuatu yang sederhana dan penting. Diriku layak atas cerita yang utuh. Bukan versi yang disaring, bukan potongan yang aman, melainkan kebenaran yang memungkinkan pilihan yang sadar. Ketika kebenaran itu tidak diberikan, memilih pergi adalah bentuk kasih pada diri sendiri. Jika ada satu hal yang bisa dipetik dari kisah ini, itu adalah pentingnya kejujuran sejak awal. Cinta yang sehat tidak tumbuh dari rahasia, dan ketenangan batin tidak pernah lahir dari memaklumi kebohongan demi bertahan. Dengarkan intuisi Anda, hargai batas diri, dan jangan takut memilih diri sendiri ketika kepercayaan tak lagi ada. Pergi bukan berarti kalah, kadang itu satu-satunya cara untuk tetap utuh. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita Aira menjadi pengingat lembut bahwa Anda pantas mendapatkan hubungan yang jujur, aman, dan saling menghargai. Jaga hati Anda, tetap kuat, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.